Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Dan hari ini tentunya akan melengkapi apa yang saya sampaikan mengenai atribut raja yang harus menjadi realita dalam kehidupan dan merupakan takdir bagi gerejanya juga. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami siap bagi Engkau Tuhan. Kami ada bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyingkapkan bagi kami. Tidak ada yang terlalu berat daripada apa yang Kau perkatakan kepada kami. Tidak ada juga yang terlalu sulit buat kami untuk menggenapkannya. Terima kasih karena kekuatan datang daripada Engkau, jalan datang dari Engkau, dan Kau juga menunjukkan kepada kami kepemimpinan-Mu sendiri Tuhan. Berjalan dan menuntun kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami mau dengarkan firman-Mu. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, atribut raja itu sangat penting sekali ada pada kehidupan gerejanya dan menjadi realita. Satu hal yang dahsyat sekali, kau harus mengupgrade hidup saudara. Dari pribadi yang dipanggil, sehingga saudara menjadi orang percaya, menjadi pribadi yang dipilih. Sehingga saudara ini disebut dengan perkenanan Tuhan. Allah menyukai saudara. Engkau pantas untuk dimasukkan ke dalam rencana agung, berfungsi bagi kerajaannya dan bagi Allah sendiri. Hari ini kita baru mengetahui satu poin, bahwa tentang atribut raja itu, bahwa raja itu dilantik. Dilantik artinya dipilih dari sekian keturunan raja. Bapa di sorga memiliki banyak anak-anak. Dipilih. Maksud saya dipanggil. Kemudian dipilih. Dan yang setia. Sehingga mereka akan ditakdirkan mengalami yang disebut dengan kemenangan. Menang. Bukan hanya terhadap iblis. Terhadap sistem dan kehidupan Babel, kuasa Babel. Itu baru poin yang pertama. Saya bagikan pada saudara tentang raja dilantik menurut keturunan raja. Tapi sangat penting sekali yang disebut dengan perkenanan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Orang-orang istimewa. Itu adalah karena perkenanan Tuhan. Dan saudara akan memberikan dampak kepada agendanya Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa dunia ini akan penuh dengan siksaan. Dunia ini akan penuh dengan ancaman. Dunia ini akan semakin rusak dan semakin buruk. Sehingga banyak orang, dikatakan oleh Alkitab, tidak terselamatkan. Tetapi karena orang-orang pilihan, orang-orang eklektosnya Allah ada di muka bumi ini. Allah bukan mengubah situasi, tapi Allah memperlakukan percepatan agendanya. Dengan kata lain ini harus segera berakhir. Agenda bencana harus segera berakhir. Harus masuk pada agenda yang barunya Allah. Karena apa? Karena gerejanya yang disebut dengan orang-orang pilihan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umatku punya Allah. Itu telah ada tersedia. Karena alasan itu, meskipun orang percaya berdoa dan mengerang kepada Tuhan. Tuhan, stoplah bencana ini. Tidak akan terjadi, saudara. Tapi Allah mengubah agendanya. Saya suka sekali dengan apa yang Papa Jonathan, Dr. Jonathan David sampaikan, Bapak rohani saya. Dia berbicara tentang lembu kurus. Berbicara dengan lembu berdarah, lembu sekarat, lembu mati. Berbicara 7 tahun masa itu tergenapi. Agenda Allah bisa dipercepat oleh Allah. Tergantung pada apakah gerejanya sudah siap
Yang kedua saya mau sampaikan tentang atribut raja ini adalah raja, dia membawa pemerintahan di dalam dirinya. Di gereja berarti gereja sebagai raja, dia juga membawa pemerintahan Allah dalam dirinya. Saya mau sampaikan kepada saudara, sebelum nanti kita akan membaca beberapa ayat yang harus saudara perhatikan dengan baik-baik. Salah satu dari ayat-ayat ini, dari penjelasan saya hari ini kepada saudara, itu menunjukkan kepada saudara bahwa pemerintahan Allah itu bukan hanya berguna buat hidup saudara, tapi berguna buat kehidupan di luar saudara juga. Dengarkan saya. Pemerintahan Allah, jadi seorang raja dia membawa pemerintahan di dalam hidupnya. Hidupnya itu adalah pemerintahannya. Jadi pemerintahan Allah itu tidak membutuhkan updating atau penyesuaian pada setiap zaman atau waktu. Karena, dengarkan saya, penjelasan saya ini penting. Saudara harus mencatat penjelasannya. Karena pemerintahan Allah itu selalu cocok bagi setiap orang, setiap kaum, setiap bangsa, manapun, setiap strata kehidupan, sepanjang zaman, sampai pada kekekalan. Tidak perlu dilakukan update. Mari saja kita melihat satu ayat di 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dikatakan hormat. Saudara lihat hormat dan kemuliaan sampai selama-lama. Berlaku dari waktu ke waktu, generasi ke generasi. Bagi raja segala zaman. Kalau kau lihat di Amplified Classic Bible itu, now to the King of Eternity. Raja segala zaman. Incorruptible and immortal. Itu menunjukkan kekekalannya dia. Invisible, yang tidak ada, the only God. Jadi pemerintahan Allah yang ada di bawah, dia disebut adalah raja segala zaman. Berarti pemerintahan yang ada di dalam hidupnya raja, dan sekarang ada dalam hidup Kristus, dan kemudian sekarang ada di dalam hidupnya gerejanya itu berlaku segala zaman. Dengan kata lain, tidak ada masa expire atau masa kadaluarsa. Saudara, kalau pemerintahan Allah ada dalam hidup saudara, dia tidak perlu melakukan penyesuaian kepada perubahan-perubahan yang ada di luarnya. Itu yang menunjukkan saudara memiliki atribut sebagai raja. Jadi gereja harus membawa pemerintahan Allah yang senantiasa relevan untuk setiap kondisi. Dan waktu kapanpun. Justru Alkitab memperingatkan saudara. Di Roma 12. Di Roma 12
Alkitab memperingatkan saudara di Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia jadul, zaman dulu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia generasi now. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia yang akan datang. Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, penyesuaian kembali lagi kepada pemerintahan Allah yang ada di dalam dirimu, yang dibangun dalam dirimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pemerintahan Allah tidak membutuhkan updating. Tidak perlu di-update. Tidak perlu lakukan penyesuaian kepada zaman yang ada. Pemerintahan Allah itu berisi hukum-hukum Allah, ketetapan Allah yang memerintah dalam hidup saudara, menetapkan langkah-langkah dan perbuatan saudara, cara berpikir saudara. Itu yang menunjukkan pemerintahan Allah ada dalam diri saudara. Orang luar bisa menganggap saudara kuno. Dan saya mau katakan pada saudara, orang yang berkata kuno itu perlu saudara update. Karena dia yang sebenarnya kuno. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius 6 ayat 33. Ini ayat luar biasa sekali. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan pemerintahan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengajak saudara untuk menghargai salah satu Alkitab bahasa Indonesia yang selama ini saudara terlupakan, bahkan saudara nggak mau membelinya. Dia menjelaskan Matius 6 ayat 33 ini dengan bahasa yang jelas sekali. Dengarkan saya. Matius 6 ayat 33. Tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan ini. Dari bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya yang saudara mendengarkan, melihatnya, bisa langsung tahu. Mengerti apa artinya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengarkan saya. Bahasa Indonesia hari ini membuat saudara langsung klop. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Usahakan dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Usahakan supaya pemerintahan Allah itu ada pada hidupmu. Sudah mengerti? Lihat penjelasan dari sebelumnya. Ayat 31 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu, sebenarnya kita bisa baca dari ayat 25. Sebab itu kita sekarang baca dalam Alkitab biasa. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengetahui pemerintahan Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu. Alkitab mengajarkan bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan kamu, dengarkan saya, jangan kamu berdoa kepada Allah yang Allah sudah tahu.
bahwa engkau memerlukannya itu. Doamu sia-sia. Kau nggak perlu memberitahu Allah. Karena Allah sudah tahu bahwa engkau memerlukannya itu. Karena kalau engkau berdoa seperti itu, kau penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena engkau mulai ditindih, ditekan oleh kekuranganmu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak memiliki pemerintahan Allah. Bukan itu. Bukan saudara. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia bilang, bangsa-bangsa mencari. Dengarkan, bangsa-bangsa mencari apa yang Bapa di sorga sudah tahu bahwa engkau memerlukannya juga. Bangsa-bangsa, dunia luar mencari. Tapi kemudian di ayat 33. Tetapi carilah dahulu. Yang kau cari dengan yang bangsa-bangsa cari harus berbeda, saudara. Amin. Kau harus mencari apa yang tidak dicari bangsa-bangsa. Kau harus mencari bukan apa yang Bapa sudah tahu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, luar biasa sekali betapa pemerintahan Allah itu perlu ada dalam hidup saudara. Kalau kau memiliki pemerintahan Allah, dengarkan saya. Kalau kau memiliki pemerintahan Allah dalam hidupmu, kau hidup sebagai raja, maka apa yang dimiliki oleh Allah, yaitu raja di atas segala raja sebelumnya, itu sudah tersedia. Amin. Bagaimana engkau akan menggapai apa yang sudah disediakan oleh Allah? Bagaimana engkau bisa menamakan nikmat seperti di istana raja? Kau harus menjadi raja. Suatu kisah yang menarik. Di dalam pemerintahannya, suatu kerajaan, seorang raja, pada waktu di Korea pada waktu itu, kerajaan di Korea, yang pada waktu itu dikuasai oleh dinasti Ming dari Cina. Tentu ketika raja ini merasa bahwa ada orang yang akan berkonspirasi untuk membunuh diri, baik melalui racun maupun melalui hal-hal pembunuhan. Karena dia mengidap ketakutan. Akhirnya, ini sebuah kisah nyata, akhirnya dia meminta kepada sekretaris kerajaan untuk mencari seorang yang benar-benar tinggi, tampangnya mirip dengan dia. Tidak sama tapi mirip. Akhirnya ditemukan, dia adalah seorang penari lawak. Seorang yang suka menari dan melawak. Orang ini menggantikan raja hanya pada malam hari saja. Karena itu adalah waktu di mana banyak orang tidak waspada dan raja takut untuk dibunuh. Sehingga untuk makan saja raja, dia harus bisa. Orang-orang yang meladeni dia makan dulu di depannya. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka baru raja makan. Suatu ketika terjadi, ternyata raja ini sempat diracun. Dan setelah diracun,
gak tahu bagaimana, diracun, dan akhirnya orang yang menggantikan raja ini, si pelawak dan penari ini, berhasil ditemukan, dan dia didandani seperti seorang raja. Lalu kemudian dia masuk di istana, raja diungsikan ke dalam sebuah kuil, selama berapa hari dalam penyembuhan. Ini menarik buat saya. Lalu apa yang terjadi dengan raja yang menyamar ini? Yang terjadi adalah dia masuk sekarang ke istana. Dia makan enak. Dia menikmati fasilitas enak. Tapi dia juga harus diajarkan tata krama kebiasaan raja yang sedang sakit itu. Sampai waktunya tiba, raja tersebut sembuh. Dan dia mulai kembali ke alam. Atau pada kehidupan semula. Menjadi orang miskin lagi. Kalau saudara ingin mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hal-hal yang istimewa, yang Allah telah sediakan, dan itu hanya ada di istana, itu hanya ada di kalangan ningrat, hanya ada di kalangan di mana Allah sediakan, itu adalah di seputar istana, maka engkau harus menjadi raja. Jadi yang kedua ini sangat penting sekali. Pemerintahan Allah harus ada dalam diri saudara. Satu yang harus engkau waspadai, jangan kau menjadi sama dengan dunia ini. Tapi engkau harus berubah oleh pembaharuan budimu. Amin. Yang ketiga, raja, atribut raja, maka saudara akan mampu untuk mendeklarasikan, saya katakan mendeklarasikan hukum Allah bagi kehidupan manusia. Hukum Allah, salah satu otoritas yang dimiliki orang yang duduk di atas tata, dan yang duduk di atas tata itu adalah raja, adalah otoritas penghakiman. Saya pernah sampaikan kepada saudara 2 minggu yang lalu, atau minggu yang lalu saya ulangi sedikit. Mendeklarasikan hukum Allah bagi kehidupan manusia ini sangat penting. Karena ada banyak kehidupan di dunia ini, itu melanggar hukum Allah. Saya katakan melanggar hukum Allah. Itu sebabnya sangat penting sekali engkau memiliki keberanian untuk mendeklarasikan hukum-hukum Allah kepada banyak orang. Saya tidak ingin mengajak saudara untuk berdemo, tapi mendeklarasikan apa yang sudah hidup di dalam hidup saudara, memerintah hidup saudara, dan saudara sudah hidup melangkah dalam hukum tersebut. Mengapa? Dengarkan saya. Saya akan lanjutkan lagi nanti untuk saudara, supaya saudara lebih mengerti lagi salah satu ciri daripada atribut seorang raja. Betapa dahsyatnya saudara. Mari kita lihat sekarang dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Suara keras nggak perlu. Orang marah juga nggak penting. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan orang benar, perkataan seorang raja, itu mengandung roh. Jadi mengandung kekuatan supranatural. Dan dia hidup, bisa menjadi realita. Mazmur 37, ayat 30. Mazmur 37. Ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum.
mulut orang benar. Kalau dia berbicara, dia mengucapkan hikmat. Berarti hikmat itu adalah akan mewujudkan firman Allah pada orang lain. Pada dirinya tentu. Dan dikatakan lidahnya mengatakan hukum. Dia akan memberikan batasan kepada orang. Mana yang di dalam hukum, mana yang di luar hukum. Mulut siapa yang seperti ini? Kau mungkin hanya tahu mulut seorang raja. Ya. Mulut siapa yang seperti ini? Kau akan tahu mulut orang benar. Mulut siapa yang seperti ini? Kau akan tahu itu adalah mulut gerejanya. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara satu ayat yang akan membuat saudara tercengang untuk bisa memahami ayat ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6. Saudara akan lihat betapa dahsyatnya posisi seorang raja. Mengapa hukum, hikmat keluar dari mulut seorang raja, yaitu gerejanya, orang benar. Ayat 5. Sebab itu aku, Tuhan Allah, telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka, mengakhiri hidup mereka, destiny mereka, dengan perkataan mulutku. Ini yang disebut dengan hikmat. Dan hukumku keluar dari mulutku seperti terang, memberikan gambaran batasan mana yang di dalam hukum, mana yang di luar hukum. Betapa dahsyatnya gereja yang memiliki atribut raja itu. Dia akan mendeklarasikan hukum karena perkataan yang keluar dari mulutnya adalah roh supranatural dan hidup. Sama seperti kalau Allah berbicara. Inilah yang disebutkan beberapa minggu yang lalu kepada saudara saya jelaskan. Kunci kerajaan, salah satu kunci kerajaan surga. Sehingga gerejanya berkuasa untuk mendeklarasikan apa yang ilegal di surga harus segera berhenti terjadi di dunia ini. Dan begitu juga apa yang diizinkan di surga, maka itu harus bisa terwujud di bumi ini. Betapa hebatnya posisi seorang raja, sikap raja itu, atribut raja itu. Ini bukan raja dunia. Seperti Inggris, seperti kerajaan lain-lain, Malaysia ataupun yang lain. Ini lebih daripada itu. Saudara bisa lihat atribut gereja itu. Mulut yang keluar, perkataan yang keluar dari mulutnya sama persis dengan apa yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya Allah ingin membangun kau sebagai kunci kerajaan sorga. Tulis yang keempat. Yang keempat adalah, kalau begitu kita lanjutkan dari nomor 3. Perkataan dan doanya sangat berkuasa. Perkataan dan doanya sangat berkuasa. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Apa yang perlu engkau doakan? Saya sudah sampaikan barusan. Apa yang perlu engkau doakan? Engkau tidak perlu berdoa untuk apa yang Allah sudah tahu. Dan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tidak perlu. Perkataan seorang raja ditulis oleh Alkitab dalam Matius 17.
Perkataan seorang raja. Doanya sangat berkuasa. Perkataannya sangat berkuasa. Matius 17. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kamu dapat berkata, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kau bisa terlaksana, perkataanmu bisa. Hanya satu yang dimaksudkan di sini adalah perkataannya raja. Perkataan raja itu harus terlaksana. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kalau kau tidak bimbang, kalau tidak ada konflik, kenapa tidak ada konflik? Apa artinya konflik dalam batinmu? Kau ragu, ada konflik. Pemerintahan Allah belum meluas dalam seluruh hidupmu. Penyebab konflik adalah pikiran dan perasaanmu yang belum selaras dengan apa yang sudah terbangun dalam rohmu. Di Markus pasal 11 ayat 23, ayat yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Akan terjadi. Ini menjadi alasan, saudara, seorang raja ketika dia berdoa. Kalau engkau memiliki atribut raja, engkau berdoa kepada Allah, engkau sebagai gerejanya, engkau juga lihat bahwa raja itu berkaitan erat dengan keimamatan atau imam. Karena menyangkut doa. Mengapa? Karena mereka terikat untuk menuliskan baginya salinan-salinan hukum-hukum Allah. Itu selalu antara dua hal. Hukum-hukum Allah itu. Raja menjalankannya, para imam mengusulkannya. Ini hukum Allah. Untuk menjalankan supaya bangsa ini tetap dipelihara oleh Allah. Jadi saudara bisa lihat apa yang dilakukan pada orang-orang terdahulu. Mari kita lihat sama-sama di Ulangan pasal 17. Ulangan pasal yang ke-17. Supaya saudara makin mengerti tentang hal ini, penjelasan saya ini. Ulangan pasal yang ke-17. Ayat 18. Kita mulai baca ayat yang ke-15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah kau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Ayat 17. Ayat 18. Apabila ia duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah dan
ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi dia harus menuliskan, dia harus hidup di dalamnya. Pemerintahan Allah harus hidup di dalamnya. Maka itu akan berpengaruh. Posisi saudara, bukan hanya imam yang bisa mengerjakannya, akan berpengaruh dengan doamu, perkataanmu. Yesus itu sebagai raja dan imam menurut aturan Melkisedek. Makanya doanya selalu didengarkan oleh Bapa. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 41, di kuburannya Lazarus, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berkata, Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Mengapa? Karena Yesus memegang, saya ulangi, karena Yesus memegang dua jabatan, imam besar dan raja. Di Wahyu 5 ayat 10. Ayat 9 mengatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Kau layak menerima gulungan kitab itu. Siapa? Kristus yang sudah duduk di tahta. Dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih. Dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Engkau telah menjadikan mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Gereja juga. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Gereja juga hal yang sama. Berarti doa, perkataannya luar biasa sekali. Yang keenam, memiliki otoritas dan kuasa rohani yang tidak bisa dihentikan. Tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Kebanyakan di antara kita berpikir adalah ini terhadap gangguan dari luar. Terhadap bahaya dari luar. Bukan. Justru dari dalam. Tidak bisa dihentikan. Perjalanannya sampai kepada destiny. Itu salah satu ciri atribut seorang raja. Yesus berkuasa untuk memberikan dan mengambil kembali nyawanya menurut kehendaknya sendiri, karena Bapa mengasihi dia. Saudara bisa baca, tolong ditayangkan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17-18. Sehingga siapapun tidak bisa berkuasa untuk menghentikannya dalam melaksanakan kehendak Bapa. Kecuali suatu ketika dia berkata pada Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus menawarkan begini. Aku berkuasa untuk bisa melepaskan kau. Tapi Yesus menjawab, tidak. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga kepada dirimu. Baca itu, tayangkan itu. Yohanes 19 ayat 11 dan ayat 12. Ini membuktikan, tetap ditayangkan itu. Ini membuktikan kembali kepada saudara, ini membuktikan kembali bahwa waktu ataupun usia saudara adalah waktu
waktu yang cukup untuk menyelesaikan destinimu. Karena gereja harus menyelesaikan destininya. Tujuan akhir di dunia ini baru kau boleh beranjak dari dunia ini. Tidak ada yang bisa menyentuh kau, termasuk maut, karena kau memiliki atribut raja. Atribut raja di poin ke-6, memiliki otoritas dan kuasa rohani, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan kau dalam perjalanan untuk menggenapkan rencana Allah. Secara khusus adalah destiny dalam hidup saudara. Yang ketujuh, tidak diperhamba oleh siapapun. Saya katakan tidak diperhamba oleh siapapun. Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Ayat 22. Ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Satu kekuatan. Tanduk itu lambang kekuatan. Melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahannya. Allah gampang saja mengubah-ubah. Ayat 24. Ke-10 tanduk itu adalah ke-10 raja yang muncul. 10 kekuatan. 10 pemerintahan. Modal pemerintahan yang akan muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dikatakan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Dan akan merendahkan 3 raja. Saya ulangi, dia akan merendahkan 3 raja. Saudara bisa lihat, ini terjadi di dunia. Tetapi tidak terjadi bagi Allah. Seorang raja, dia bisa merendahkan raja yang lain. Dia bisa diperhamba. Kaisar, dia memperhamba. Kaisar Ming, dia mewajibkan setiap raja-raja di Korea, di selatan, di beberapa tempat yang merupakan jajahannya, mempersembahkan upeti sedemikian banyak setiap tahun. Saya ingin saudara terbuka. Herodes itu raja atau tidak? Bukan. Boneka. Karena pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Tiberius. Dan Kaisar Tiberius memberikan wewenang kepada Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea untuk seluruh Yudea. Sementara di Yudea tersebut ada yang disebut dengan Herodes Agung yang menjadi raja, dan dia menjadi raja boneka seperti boneka. Dan akhirnya ketika dia mati, dia membagi ketiga wilayah. Pertama kepada anak yang bernama Antipas untuk wilayah Galilea. Kepada Filipus untuk wilayah Iturea. Dan Trakonitis serta Lisanias untuk wilayah Abilene. Ini masuk ke daerah Syria. Saudara bisa baca itu di Matius 2 ayat 22, Lukas 3 ayat 1. Apa tujuannya seperti ini? Apa gunanya supaya untuk mempermudah pajak dipungut oleh raja-raja daerah ini, raja-raja wilayah ini, diberikan kepada kaisar. Sudah bisa lihat itu di dalam Markus 12 ayat 14, Lukas 23 ayat 2. Jadi saudara lihat, kita tidak sama seperti itu.
Jadi seharusnya seorang raja adalah seorang penguasa. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya kecuali Tuhan. Jadi raja itu kekuasaannya adalah absolut. Karena apa? Karena dia memiliki kekuasaan pemerintahan itu ada di dalam dirinya. Dirinya itu adalah kekuasaan pemerintahan. Yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Juga memiliki kedaulatan atas suatu bangsa. Kalau begitu, bagaimana dengan tulisan Rasul Paulus? Jangan engkau mencintai uang. Jangan engkau takut apa yang akan kau makan. Jangan engkau khawatir, kata Petrus. Banyak orang masih diperhamba. Kalau atribut itu ada pada diri raja. Atribut raja itu ada pada diri gerejanya. Tentu gereja tidak akan diperhamba untuk hal-hal seperti itu. Karena dia memiliki kekuasaan yang tertinggi. Berarti tidak semua orang percaya disebut gerejanya. Kalau saudara masih khawatir tentang kehidupan ini, berarti saudara perlu mengupgrade dirimu sebagai gerejanya. Kalau engkau masih dikuasai nafsu, kehendak daging, keinginan dunia, berarti engkau bukan profil dengan atribut raja. Karena kau masih dikuasai. Wow, luar biasa. Yang ke-8, betul? 8. Yang ke-8. Luar biasa ini. Yang ke-8 ini sangat luar biasa sekali. Perkataannya raja membuat kegerakan orang-orang. Perkataannya raja membuat kegerakan. Terjadi pergeseran di mana-mana. Terus saudara menginginkan COVID-19 ini segera berakhir. Hanya satu, upgrade dirimu pada posisimu. Tapi selama saya masih bisa melihat dan diuntungkan dengan COVID-19 ini, bukan masalah uang. Tapi saya bisa menemukan pribadi-pribadi yang tangguh. Maka saya katakan, tidak segera berhenti. Jangan segera berhenti. Sampai waktunya. Jadi perkataan raja dari mulutnya, saya sudah sampaikan kepada saudara, mengandung hukum, mengandung hikmat, mendeklarasikan hukum. Sekarang saya mau beritahu pada saudara, perkataan raja ini juga membuat orang-orang bergerak. Melakukan pergeseran demi pergeseran. Saya ajak engkau bisa melihat satu ayat di Pengkhotbah 8. Mari kita lihat sama-sama di Pengkhotbah. Pengkhotbah 8 ayat yang keempat. Karena titah raja berkuasa. Titah, perintah. Titah itu perintah atau perkataan. Raja berkuasa. Siapa yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Perkataan raja adalah kekuatan dan otoritas. Saudara buka di situ Amplified Classic Bible. For the word of a king is authority and power. And who can say to him, what are you doing? Karena perkataan
ataupun perintah seorang raja yang keluar dari mulutnya, perkataannya adalah otoritas dan kekuasaan. Bukan ada pada badannya. Daud kecil, tapi dia memiliki otoritas pada mulutnya. Karena perkataan seorang raja adalah otoritas dan kekuasaan. Luar biasa ini. Dan dikatakan, siapa yang dapat berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan? Tidak ada. Luar biasa. Saudara ingin buktikan, bukti atau profil seorang raja adalah perkataannya harus terlaksana. Karena mengandung otoritas dan kuasa. Saya sudah sampaikan di poin sebelumnya bahwa ini dibuktikan oleh kuasa doa dan kuasa deklarasi. Kuasa doa dan kuasa deklarasi. Berarti gereja dengan atribut raja, dia memiliki otoritas tertinggi, yakni dia terbukti melalui perkataannya menggerakkan orang-orang. Seperti pada Esra 1. Raja Kores bertitah. Dia bilang, kembalilah. Mari kita lihat. Esra pasal yang pertama. Saya ingin tunjukkan pada saudara. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Tuhan menggerakkan, stir. Ini berbicara tentang pemerintahan Allah ada dalam dirinya. Menggenapkan firman Allah yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumumannya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertai, biarlah berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat 5, maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam, orang dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terjadi pergerakan. Itulah seorang raja. Luar biasa apa yang terjadi ini. Kalau engkau bisa bandingkan apa yang terjadi dengan Yesus di Matius pasal 8. Yesus bertemu dengan perwira dari Kapernaum itu. Waktu Yesus dalam perjalanan, dikatakan seorang datang kepadanya di ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah. Dia seorang perwira garnison. Seorang perwira. Karena sakit. Dia centurion. Dia memiliki 100 tentara di bawahnya. Karena sakit tubuh dia yang sangat berderita. Yesus akan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja. Dia melihat Yesus lebih daripada kaisar. Oh maaf. Dia melihat Yesus lebih daripada kaisar. Dia bilang begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja. Sepatah kata. Dan dia tidak atur kata-katanya apa. Jadilah sembuh. Karena apa? Karena dia menghormati bahwa Yesus itu adalah Raja. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia jelaskan alasannya. Mengapa? Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada yang salah,
kepada salah satu seorang prajurit, pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Engkau bisa berbuat lebih daripada itu, karena aku melihat engkau seorang raja. Wow, luar biasa sekali. Kalau di hari-hari belakangan ini, gereja dinanti-nantikan untuk keluar mengucapkan perkataan yang sebenarnya di sorga sudah terjadi dan harus terjadi segera di bumi, maka itu akan menjadi realita. Saya sampaikan tadi kepada saudara, gereja itu tidak harus memiliki sosok sama seperti Kores, di mana seluruh kerajaan di dunia ini sudah menjadi milik dia. Tidak harus seperti itu. Saya mau bercerita pada saudara, di 2 Tawari pasal 34. 2 Tawari pasal 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia keturunan Yehuda yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 pemerintahannya, berarti umur 20 tahun, mulai melahirkan, mentahirkan Yehuda, Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Bagaimana dia bisa melakukan? Dia masih kecil, dia masih muda, dia masih muda belia, kata Alkitab. Melalui perkataannya, hancurkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya, dihancurkannya pedupan-pedupan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Engkau bisa lihat pada tayangan di ayat yang keempat. Itu yang dikerjakannya. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka. Mesbah Baal. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Bukan dia yang mengerjakannya. Orang lain mengerjakan. Dia hanya memperkatakan saja. Inilah gambaran gereja yang sebenarnya memiliki atribut sebagai raja. Pada usia 8 tahun. Kemudian apa yang dilakukannya? Ia merobohkan segala mesbah. Di ayat yang kelima, ayat yang keenam, juga kota-kota Manasye, Efraim, Simeon sampai kota-kota Naftali di mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan mesbah dan tiang berhala, meruntuhkan segala patung, pahatan serta menghancur-lulukan dan menghancurkan semua pedupan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Luar biasa sekali. Semua perkataan mengubah tatanan yang ada. Semua perkataannya itu melakukan pemulihan kembali lagi, mengembalikannya seperti apa yang ada di sorga. Belum berakhir. Pada tahun ke-18 ayat 8, pemerintah setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya penguasa kota serta Yoah bin Yoas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allah, memperbaiki rumah. Maka datanglah mereka kepada para imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah, yang telah dikumpulkan orang-orang Lewi, yakni orang-orang oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim dan semua orang yang masih tinggal di Israel dan seluruh orang Yehuda, Benyamin dan penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan. Mereka memberikannya, membetulkannya, memperbaikinya. Semua titah raja membuat gerakan, membuat kegerakan menuju kepada penggenapan atau perwujudan. Belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Saudara bisa lihat ayat 14. Luar biasa. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Berarti kitab Taurat ini udah gak pernah dibaca lagi. Kapan ini terjadi? 12 tahun. Dalam
dalam masanya Raja Yosia. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan panitia naga, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu ke Safan, dan Safan memberikan kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hambamu telah mereka laksana, telah mereka genapkan. Luar biasa. Bocah cilik menjadi gereja, menjadi raja. Apa yang diperkatakannya, tidak peduli sekecil apapun tubuhmu. Tidak peduli engkau sudah melayani atau bukan. Tapi kalau engkau terbilang sebagai gerejanya, ini akan terjadi pada hidup saudara. Khususnya pada perkataanmu. Safan panitera itu, ayat 18, memberitahukan kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Sesegera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaian. Kemudian raja memberi perintah titah kepada Hilkia, Ahikam bin Safan, Abdon, Mika bin Mika, kepada Safan panitera negara dan kepada hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja itu, yang mengurus semuanya itu, dan seterusnya. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Terjadilah pemulihan spiritual yang luar biasa sekali. Hanya dari perkataan seorang bocah cilik, tapi karena posisi dia adalah raja. Saudara gak pernah membayangkan, kalau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kau punya Allah, kau akan memberitakan. Dahulu kau yang dari kegelapan, kau akan memberitakan supaya membawa bangsa-bangsa masuk. Perkataanmu bisa melakukan percepatan, mengubah bangsa-bangsa. Itu karena apa? Karena kau mengupgrade dirimu sebagai gerejanya. Karena kau mengupgrade dirimu memiliki atribut raja. Luar biasa nih saudara. Satu lagi untuk mempertegas poin yang ke-8 ini. Nanti ada poin yang ke-9. Dengarkan saya. Mari saya ajak saudara untuk membuka Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Di sini, di Maleakhi 3 ayat 16, saya mau beritahu pada saudara, sudah beberapa kali dan cukup sering terjadi pada hidup saya. Mulai dari saya kenal Tuhan ketika saya lahir baru dulu. Jujur saya katakan, itu menjadi realita. Dengarkan. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan, lihat Tuhan saksi. Dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Apa yang ditulis? Percakapan orang-orang yang takut akan Tuhan, lagi bersekutu. Ditulis di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kalau engkau sebagai gereja Tuhan, persekutuan dan percakapan kau bukan di komsel. Padahal engkau lagi naik becak. Tidak lagi dalam persekutuan doa. Kalau kau takut akan Tuhan, maka Tuhan menjadi saksi
Dan dia akan menyuruh seorang untuk menulis apa yang kalian percakapkan itu. Persekutuan dan percakapan mereka. Mereka yang takut akan Tuhan akan didengar Tuhan dan dicatat pembicaraan mereka di kitab peringatan. Supaya menjadi ingat-ingatan. Sebab apa? Sebab mereka saling mendorong satu sama lain. Menjadi hikmat Allah untuk mewujudkan apa yang Tuhan firmankan. Dan itu menjadi peringatan. Supaya diingat. Menjadi ingat-ingatan. Kenapa dicatat? Tujuannya untuk generasi berikutnya. Dan ini beberapa kali terjadi dalam hidup saya. Saya sedang ngobrol dengan kawan persekutuan. Lagi ngobrol sambil makan di warung tenda pada saat itu. Berapa tahun kemudian, tidak terlalu lama, itu terwujud. Berapa tahun kemudian, itu terwujud. Saya sedang ngobrol, bukan lagi mendoakannya. Terwujud, 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 terwujud. Saya mau cerita pada saudara. Saya sedang berbicara dengan seorang, lagi ngobrol tentang sesuatu. Ya, bicara tentang hiburan, bicara tentang ini, bicara tentang hal-hal yang lain. Bagaimana mungkin Allah datang sebagai saksi, mendengarkan percakapan saya ini, lalu menyuruh seseorang, mungkin malaikatnya, untuk menulisnya itu bagi generasi berikutnya. Saudara mengerti? Suasana seperti ini ada di mana? Suasana seperti ini hanya ada di satu tempat. Dan saudara mau tahu tempat itu di mana? Di istana raja. Kalau raja lagi ngobrol, sudah siap orang menulis. Tanpa, saya ulangi, raja itu menyuruh, tulis, tolong tulis. Tanpa disuruh tulis. Setiap percakapannya itu dicatat, dicatat, dicatat. Supaya menjadi ingat-ingatan bagi orang lain. Bagi generasi berikutnya. Haleluya. Kondisi Malaikat 3 ayat 16 ini adalah persekutuan dan percakapan seperti ini. Itu berbicara tentang siapa posisi roh, apa posisi rohanimu. Ini berbicara tentang orang-orang yang berbicara itu adalah orang-orang dengan kategori, dengan atribut raja. Padahal mereka di dunia ini adalah orang biasa. Betapa dahsyatnya kehidupan seperti ini, saudara. Tita raja bukan hanya mendapat tempat penggenapannya. Perintah raja akan menghasilkan tindakan dan perwujudan kegenapan. Bahkan kadangkala tanpa engkau berdoa, kau sedang berbicara, kau sedang lagi berbicara, sedang tukar pikiran, brainstorming. Tukar pikiran dengan orang lain. Bagaimana ya kalau kita lakukan seperti ini? Kita mau lakukan bisnis gereja seperti gini. Kira-kira bagaimana? Dan segera itu bisa terwujud tanpa doa. Lihat apa yang terjadi dengan perwira. Centurion, perwira dari Kapernaum itu. Katakan sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Karena akan terjadi pergeseran demi pergeseran. Luar biasa. Yosia berbicara. Terjadi pemulihan. Pemulihan di alam nyata. Pemulihan secara spiritual. Karena posisinya. Yang ke-9. Wah, saya tidak akan pernah berhenti berbicara kepada saudara. Yang ke-9 ini penting buat kita. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Tapi saya ingin membeberkan ini sebagai poin. Ke-9 adalah salah satu atribut raja
ada pada gerejanya yang dikeluarkan dari dalam kehidupan Yesus, diwujudkan oleh Dia. Raja memimpin peperangan untuk menang. Raja memimpin peperangan untuk menang. Raja maju ke peperangan bukan hanya untuk membangkitkan semangat mereka, pasukannya yang berada di pihaknya, tapi karena raja tahu strategi untuk menang. Tahu strategi untuk menang. Kemenangan ataupun keberhasilan adalah karena hikmat. Mari kita lihat Pengkhotbah 10 Pengkhotbah 10 Saya ulangi sekali lagi bahwa atribut seorang raja adalah raja. Atribut daripada gerejanya adalah raja. Kenapa? Karena gereja sudah ditakdirkan untuk menang. Raja dia memiliki strategi untuk menang. Ayat 10. Apa yang menyebabkan kemenangan seorang raja? Dia harus masuk ke medan peperangan. Bukan hanya untuk menyemangati. Ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil, sukses, adalah hikmat. Terpenting. Pengkhotbah 9, 16, ayat 18. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, kekuatan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Salah satu anugerah yang diterima oleh gerejanya. Salah satu anugerah yang diterima oleh gerejanya dengan atribut sebagai raja. Karena raja ditakdirkan berarti untuk menang. Salah satu anugerah yang diterima adalah hikmat. Bukan hanya pengertian. Saudara sudah tahu di Wahyu pasal 2 dan Wahyu 3. Ada 7 gereja yang tidak mengalami kemenangan. Karena mereka tidak memiliki hikmat. Tidak memiliki hikmat Allah. Yang mereka miliki adalah hikmat dunia ini. Tapi saudara bisa lihat. Karena Kristus dikatakan di kitab Roma. Adalah hikmat Allah. Maka apa yang terjadi? Di Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Di situ dikatakan adalah mereka akan berperang. Babel akan berperang. Sistem dunia akan berperang. Mereka keroyokan. Mereka menghajar, melawan anak domba, yaitu Kristus yang telah mati itu. Yang telah membayar harga. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama, yang bersama-sama dengan dia. Dengan anak domba ini juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kristus akan sebagai raja. Dia akan memimpin peperangan bersama-sama dengan raja-raja yang lain. Gerejanya.
Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara, takdir daripada gereja Tuhan adalah menang. Yesus membangun kehidupan rohani gerejanya dengan semua unsur-unsur ilahi kehidupannya. Karena makanya diambil dari dalam sama. Unsur-unsur ilahi kehidupannya oleh roh dan firman itu. Sehingga gereja bisa memiliki kuasa dan otoritas. Sama seperti yang ada pada Yesus. Karena Kristus itu adalah hikmat Allah. Sorry saudara, kita harus cari ayatnya. Saya lupa ayatnya. Satu Korintus 1 ayat 24, bukan Roma. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu kekuatan dan hikmat Allah. Dengan kata lain, gereja akan dibangun satu unsur dengan dia. Hikmat Allah. Dia menjadikan gerejanya sebagai raja-raja yang memiliki kuasa dan otoritas. Saya ajak kita melihat beberapa ayat sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oh, luar biasa. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Kita lihat sama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercacat hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Munculkan diri, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara butuh lagi satu ayat, Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yesus menjadikan kita juga raja. Imam sama seperti dirinya. Kalau begitu, kalau kita adalah raja menurutnya, firman mana yang tergenapi? Firman dalam Kejadian 17 ayat yang ke-6. Janji Bapa kepada Abraham. Dia katakan, daripadamu akan muncul raja-raja. Siapakah raja-raja itu? Di alam kehidupan ini, dia nampak, dia memiliki cara berpikir seorang raja. Dia memiliki sikap seorang raja. Dia memiliki cara pandang seorang raja. Dia memiliki kekuatan kuasa seorang raja. Dan dia menunjukkan dia memiliki otoritas seorang raja dalam kehidupannya. Apakah saudara tahu? Saudara telah mencapai posisi itu. Allah ingin mewujudkan itu pada hidup saudara yang percaya kepada dia. Yesus berkata, kau adalah Petrus, batu karang.
Tapi di atas Petra, yaitu hidupku, aku akan mewujudkan, aku akan memunculkan dari material yang ada pada diriku. Seperti Petrus, zatnya sama, tapi tidak terlepas. Gerejaku, dan Allah maut tidak berkuasa atasnya. Selamat sampai di posisi seorang raja. Karena itulah takdir bagi gerejanya di dunia ini. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Hamba berdoa sekarang. Tuhan, kami tahu apa yang harus terbangun dalam hidup kami. Kau telah menyediakan itu di dalam hidup kami. Kristus yang ada di dalam diri kami harus bermanifestasi, memunculkan kami sebagai bagian daripada gerejamu dengan semua atribut yang ada. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah. Hamba berdoa bagi mereka yang minder. Hamba berdoa bagi mereka yang rendah diri, yang menganggap aku belum terlalu lama mengikut Tuhan, tidak peduli. Yosia telah menunjukkan melalui perkataannya di usia yang ke-20 tahun saja, dia sudah bisa memulihkan, melakukan pergeseran besar-besaran, mengembalikan banyak hal kembali kepada Alkitab. Apa yang sama, apa yang dia temukan di sorga, dia mulai wujudkan itu di bumi. Seorang raja melalui perkataannya, itu akan terwujud dan terlaksana. Terima kasih Bapak untuk anugerah ini. Hamba berdoa, biarlah ini memberikan kepada mereka roh yang menyala-nyala untuk terus bergerak, untuk terus maju, untuk mengupgrade diri mereka, sehingga mereka mendapatkan perkenanan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu. Amin.